Rusia kepung Ukraina dari 3 sisi. Pasukan Rusia mengikuti latihan di lapangan tembak Kodamovsky di wilayah Rostov di Rusia Selatan Selasa 14 Desember 2021. Upaya diplomatik mungkin terus ditempuh, namun analis memperingatkan pengerahan militer Rusia merupakan ancaman langsung terhadap Ukraina. Mengerahkan lebih dari 100.000 serdadu, Rusia telah mengepung Ukraina dari 3 arah. Bila invasi sungguh diluncurkan, maka negara beruang merah dapat memulai dari sejumlah titik. Sebagaimana dilansir dari CNN, titik-titik asal serangan tersebut yakni Crimea di selatan, perbatasan di Ukraina Timur, dan Belarusia di utara. Ukraina Timur, sebagian besar perhatian dipusatkan kepada wilayah Donetsk dan Luhansk. Kedua kawasan tersebut telah mencoba memisahkan diri dari Ukraina, sehingga kelompok separatis yang didukung Rusia marak tumbuh sejak 2014. Mereka bertempur dengan pasukan Ukraina. Dengan demikian, Moskow hanya perlu memperkuat militer yang sudah ditempatkan di wilayah tersebut. Tampaknya hal itu telah dilakukan. Gambar satelit menunjukkan pangkalan militer di sisi lain perbatasan telah dikosongkan dalam beberapa hari terakhir. Pangkalan besar di Yelnya menampung tank dan artileri Rusia yang kini dipindahkan lebih dekat ke perbatasan. Di antaranya, peralatan tersebut ialah 700 tank, kendaraan tempur infanteri, dan peluncur rudal balistik. Pasukan di bawah komando Rusia berkumpul sebelum masuk ke truk di dekat pangkalan militer Ukraina yang mereka blokade pada 5 Maret 2014 di Perevalne, Ukraina. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan timur laut Ukraina juga turut melihat peningkatan aktivitas militer. Kursk dan Belgorod Oblast menyaksikan rentetan kendaraan dan serdadu. Kami melihat gelombang besar kendaraan dan personil di Kursk, ujar seorang ahli dalam melacak gerakan militer, Konrad Muzika, dalam unggahan di Twitter seperti dikutip dari CNN. Seorang ahli lain memperingatkan bahwa formasi serangan terkuat Rusia telah bergerak menuju area paling optimal untuk serangan melalui rute Kursk-Kiev. Formasi ofensif terkuat Rusia, First Guard Tank Army, yang biasanya ditempatkan di wilayah Moskow, telah bergerak ke selatan, jelas Philip Karber kepada CNN. Belarusia, penumpukan pasukan yang besar di Belarusia juga memicu kekhawatiran. Belarusia yang bersekutu dengan Moskow dapat menyediakan jalur lain untuk tentara Rusia bergerak menuju Ukraina. Terlebih, latihan militer bersama juga memberikan perlindungan untuk gerakan mengapit melalui Belarusia menuju Ukraina Utara. Kendati demikian, Kemenhan Rusia beralasan pelatihan tersebut bukan bertujuan untuk menyerang Ukraina. Latihan militer bernama Light Resolve 2022 dikatakan berfungsi untuk memukul mundur agresi eksternal. Pasalnya, senjata berat diselundupkan melalui perbatasan Belarusia. Sebuah pemandangan menunjukkan 2 pembom strategis jarak jauh Rusia 22 M3 selama latihan militer bersama dengan Angkatan Udara Belarusia di wilayah udara Belarusia. Dalam foto selebaran ini yang dirilis 5 Februari 2022, foto Kementerian Pertahanan Belarusia atau handout via Reuters. Rusia dan Belarusia telah memulai latihan militer bersama terbesar sejak Perang Dingin. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengungkap prediksi susunan militer tersebut pada 3 Februari. Diperkirakan terdapat pasukan tempur, pasukan operasi khusus Spetsnaz, jet tempur termasuk Su-35, rudal berkemampuan ganda Iskander, dan sistem pertahanan udara S-400. Kekhawatiran diperkuat oleh gambar satelit yang menunjukkan militer Ukraina meningkatkan penempatan di sejumlah lokasi di Belarus. Kamp-kamp militer didirikan di dekat perbatasan dengan Ukraina. Pelatihan bersama dikatakan ditujukan untuk perlindungan Belarus, tetapi kamp tersebut berada ratusan mil dari tempat latihan berlangsung. Terlepas dari niat sebenarnya, peningkatan tersebut tetap dinilai mengkhawatirkan. Dengan adanya militer di Belarusia, Moskow telah melengkapi bagian hilang yang dibutuhkan untuk menyerang ibu kota Kiev. 2 pembom strategis jarak jauh Rusia Tu-22 M3 selama latihan militer bersama dengan Angkatan Udara Belarusia di wilayah udara Belarusia. Dalam foto selebaran ini yang dirilis 5 Februari 2022. Meski begitu, titik serangan yang bermula dari Belarusia dapat mempersulit Rusia, sebab para tentara harus memikirkan pinch marshes. Wilayah tersebut merupakan lahan basah yang melintasi perbatasan antara Belarusia dan Ukraina. Medan yang padat, tergenang air, dan berhutan lebat itu membentang luas. Rawa-rawa yang basah membuat pasukan mekanik sulit melintas. Crimea turut memberikan landasan alami untuk operasi militer.
Semenanjung yang dicaplok Rusia pada 2014 itu telah menerima pasukan besar dan peralatan militer. Sebagaimana dilansir dari CNN, satelit Maxar menunjukkan 550 tanda pasukan dan ratusan kendaraan tiba di ibu kota Simferopol, Crimea. Kendaraan lapis baja juga telah sampai di dekat kota Slavne di pantai barat laut Crimea. Pun kapal perang Rusia telah tiba di pelabuhan utama Crimea, Sevastopol. Kemenhan Rusia mengunggah gambar 6 kapal pendarat amfibi besar di pelabuhan tersebut pada pekan lalu. Kapal perang Rusia Marsekal Shaposhnikov selama latihan di Samudra Hindia pada 6 Mei 2010. Pasukan Angkatan Laut Ukraina menanggapi pergerakan tersebut. Menurut pihaknya, Rusia kerap melakukan aktivitas militer di wilayah Laut Hitam untuk menekan Ukraina. Oleh karena itu, pasukan Angkatan Laut telah bersiap untuk mengembangkan skenario dari provokasi apapun. Wilayah Moldova, Transnistria juga telah menerima penambahan militer. Transnistria berada di jalur tanah di antara sungai Dniester dan perbatasan Moldova dengan Ukraina. Wilayah tersebut memisahkan diri dari Ukraina dan didukung oleh Rusia. Selain itu, analisis mengatakan pasukan Rusia dapat mengupayakan kudeta di kota pelabuhan Odessa, Ukraina. Odessa yang terletak di barat laut Crimea mungkin akan dilayari kapal amfibi Rusia. Walau operasi tersebut memiliki keuntungan tinggi, resiko juga tinggi. Kremlin perlu melenyapkan pertahanan udara Ukraina di kota tersebut sebelum bergabung dengan pasukan yang masuk dari timur negara itu. Kendati demikian, belum ada kepastian bahwa Moskow akan meluncurkan serangan dari Crimea.